Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Rahman dengan NPM 23420011 dari Prodi KPI semester 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis komunikasi. Jadi teman-teman semua, komunikasi adalah cara manusia untuk bertukar pikiran, pendapat, dan juga penyampaikan keinginan. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas salah satu jenis komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal dan nonverbal merupakan proses komunikasi yang menggunakan suatu lambang atau simbol sebagai media untuk menyampaikannya. Pertama, saya akan menjelaskan yang komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang menggunakan kata-kata dalam setiap penyampaiannya. Baik kata yang tersampaikan melalui tulisan maupun kata yang disampaikan secara langsung dengan lisan. Komunikasi verbal memiliki peran penting di tengah masyarakat karena menjadi bentuk komunikasi yang mudah diterima dan disampaikan di berbagai lapisan masyarakat. Lambang yang paling sering digunakan dalam komunikasi verbal adalah bahasa. Bahasa berperan penting di dalam komunikasi verbal karena menjadi satu-satunya alat yang akan mendukung terlaksananya komunikasi verbal. Kusumawati menyebutkan pada dasarnya bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang-orang berbagi makna. Dalam komunikasi verbal, bahasa berperan sebagai media untuk mengorganisasikan pesan-pesan secara sistematis. Berikut saya akan menjelaskan beberapa kedudukan bahasa dalam komunikasi verbal. Kedudukan yang pertama tentunya sebagai sarana penyampaian pesan. Bahasa memungkinkan seseorang untuk mengungkapkan ide, perasaan, dan pesan dengan cara yang dapat dipahami oleh orang lain. Kedudukan yang kedua yaitu adalah alat interaksi sosial. Bahasa tentunya sebagai alat komunikasi verbal memungkinkan terjadinya interaksi antara individu. Dengan bahasa, manusia dapat berhubungan satu sama lain, berbagi pengalaman, dan menyampaikan maksud dalam berbagai konteks sosial. Kemudian kedudukan yang ketiga yaitu pembentuk makna dan pemahaman. Bahasa tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga membentuk cara orang memahami dunia di sekitarnya. Melalui bahasa, manusia memberi makna pada peristiwa, konsep, dan benda di sekitarnya. Kemudian kedudukan yang keempat yaitu sebagai simbolik dan konvensional. Bahasa sebagai bagian dari komunikasi verbal bersifat simbiolik karena kata-kata hanyalah lambang yang mewakili konsep-konsep tertentu. Sistem ini didasarkan pada kesepakatan bersama dalam suatu kelompok bahasa tertentu. Oleh karena itu, penggunaan bahasa yang sama dalam komunikasi verbal memudahkan proses komunikasi karena kedua pihak sudah memahami lambang-lambang yang digunakan. Kemudian ada komunikasi nonverbal. Di komunikasi nonverbal ini merupakan suatu bentuk komunikasi yang menggunakan lambang selain bahasa. Sumber komunikasi nonverbal bisa melalui kial, isyarat dengan anggota tubuh, mata, bibir, tangan, dan jari. Ini sudah termasuk ke dalam komunikasi nonverbal, di mana pergerakan mata bisa memberikan makna tanpa harus melalui bahasa. Berikut saya akan menjelaskan beberapa peran komunikasi nonverbal. Yang pertama, mengungkapkan emosi dan perasaan. Komunikasi nonverbal seringkali menjadi cara utama untuk menyampaikan emosi dan perasaan. Ekspresi wajah seperti senyuman, cemberut, atau tatapan mata bisa menyampaikan pesan. Kemudian
Peran yang kedua yaitu memperkuat pesan verbal. Non-verbal sering digunakan untuk memperkuat apa yang diucapkan secara verbal. Misalnya menganggukkan kepala saat mengatakan iya, atau menggunakan gestur tangan untuk menekan sesuatu saat berbicara. Ini membantu penerimaan pesan lebih memahami dan merasakan intensitas atau makna dari pesan verbal tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu menggantikan pesan verbal. Dalam situasi tertentu, komunikasi nonverbal dapat sepenuhnya mengganti kata-kata. Misalnya, anggukan kepala sebagai pengganti kata ya, atau melambaikan tangan sebagai isyarat selamat tinggal. Jadi, kesimpulannya, secara keseluruhan, komunikasi nonverbal ini memainkan peran yang sangat penting dan memperkaya komunikasi antar manusia. Ini memberikan dimensi tambahan yang seringkali lebih cepat dan lebih kuat daripada komunikasi verbal, dan sangat efektif dalam menyampaikan pesan yang tidak bisa atau tidak ingin disampaikan melalui kata-kata. Mungkin sekian video yang saya buat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.